Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kita boleh bertemu kembali untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk menerima satu akan yang lain dengan apa adanya. Berbicara tentang apa adanya mungkin sulit untuk didefinisikan dengan arti sesungguhnya. Secara pemaknaan ketika kita berbicara tentang kuterima kamu apa adanya, bukankah itu juga berbicara tentang kuterima segala kekuranganmu, kuterima segala kekuranganmu, kuterima segala kebobrokanmu. Namun faktanya apakah kita mampu dengan segala kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita telah ketahui. Jadi sesungguhnya beda-beda tipis antara ku terima kamu apa adanya dengan ku terima kamu ada apanya. Sebab seringkali fenomena yang terjadi adalah aku menerimanya karena dia baik, aku menerimanya karena dia dekat denganku, aku menerimanya karena dia sangat menguntungkan bagiku, bahkan karena dia suka berbagi. Bahkan orang yang tidak berdampak bagi kita pun seringkali kita lebih terima dengan memakai imajinasi dan fantasi yang kita miliki. Hal-hal tersebutlah yang secara tidak langsung membatasi diri kita untuk mengenal atau menerima seseorang yang tidak sefrekuensi dengan kita. Oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar untuk melihat lebih luas mengapa Tuhan memberikan dia untuk hadir di dalam kehidupan kita dan bagaimana cara kita bisa menerimanya. Pada hari ini kita akan bersama melihat bagaimana Rasul Paulus bekerja di tengah kehidupan yang ia alami, di tengah pergumulan yang ia hadapi di dalam Filemon ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu bisa membacanya sambil merenungkannya di dalam Filemon 8 ayatnya yang Filemon ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-22. Di dalam perikop ini kita belajar bagaimana komunikasi antara Rasul Paulus dengan Filemon. Komunikasi yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada Filemon merupakan bentuk rekonsiliasi. Di satu sisi hubungan Paulus dengan Filemon ini baik, namun di sisi lain hubungan antara Filemon dengan Onesimus yang justru tidak baik. Jadi Paulus pada saat itu mengambil bagian sebagai fasilitator atau mentor untuk mendamaikan hubungan antara Filemon dengan Onesimus. Oleh karena itu di dalam ayat 9 Rasul Paulus mendorong Filemon untuk menunjukkan kasihnya kepada Onesimus sama seperti ia menunjukkan kasihnya kepada jemaat. Bahkan di dalam ayat tersebut menunjukkan bagaimana Rasul Paulus merendahkan dirinya kepada Filemon sebagai ia sadar bahwa dirinya sudah tua dan sedang berada di dalam penjara. Keterbatasan yang Paulus alami seakan menyadarkan Filemon bahwa hanya dia yang mampu membawa Onesimus untuk mengalami pengenalan akan Allah. Kisah ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita tahu bahwa Filemon juga adalah seorang hamba yang melayani, tetapi di satu sisi dia juga punya kekurangan. Dia sangat sulit untuk mengampuni Onesimus. Tetapi pada saat itu Rasul Paulus mengajak dia untuk mampu mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Kita adalah orang berdosa. Kita sama-sama orang yang telah jatuh di dalam sebuah hal yang buruk di mana kita tahu bahwa ada orang yang tidak menyukai kita. Tetapi di sini Allah mau mengajak kita untuk saling mengampuni. Bahkan sebagaimana kita sama-sama adalah orang yang berdosa. Kita sama-sama telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Jika Allah saja mau mengampuni kita yang berdosa ini, maka kita pun seharusnya juga saling mengampuni dan menerima satu akan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.